Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Summa qala aidan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, jamaah setia Masjid Al-Istiqomah Perguruan Tinggi PTDI Tanjung Priok yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan hanya untuknya. Shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, saya akan menyampaikan materi seputar sholat. Ini ibadah yang barangkali ya, yang akan dihisab pertama kali nanti di hari kiamat. Karena banyak orang yang sudah berharokah, udah kemana-mana, tapi kadang-kadang masalah sholat belum solu kama ra'aitumuni usolli, kalau hadis Nabi bilang itu, sholatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perintah sholat ini alhamdulillah ketika Nabi disandarkan Nabi menjadi pada tahun wal Islam ke-10 yang kenabian. Asyhadu an la ilaha illallah tahun 12 kenabian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Dan itu dilatar belakangi oleh meninggalnya paman beliau Abu Thalib dan istrinya Khadijah, sehingga pada tahun yang sama dua orang yang disayangi oleh Rasulullah maka dalam sejarah Nabi mengalami tahun kesedihan. Kalau Allah karena itu kita menghiburnya dengan wisata Bismillahirrahmanirrahim. Karena ketika Islam ada mengatakan hanya Rasulullah ada unsur jasmani dan juga unsur rohani dan jiwa. Kalau kok nggak hancur ya, karena Allah yang bersyaitan farajim. Kalau kita mesti hancur Bismillahirrahmanirrahim ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzina yadunnuna annahum mulaq, artinya adalah bila cepat. Annahu, saya meyakini sebetulnya yang menjadi buruk itu sendiri sebetulnya malaikat Jibril. Alhamdulillah dimensi, karena kekuatan malaikat Jibril kita asis kekuatannya 600 dimensi PTDI. Tapi yang kita sudah sepakat dengan gambar yang kepalanya dan cantik dan jeniku. Dan saya kalau ada gambar di rumah tolong disobekin dipasang, karena itu yang menciptakan, yang membuat ada orang Yahudi dan untuk ikutnya wajib Rasulullah hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sobek aja. Baik, saya akan menyampaikan materi seputar sholat. Ini ibadah yang barangkali ya, baik, yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat. Jadi ketika, karena banyak orang yang sudah berharap ya, udahnya kemana-mana berkehendak untuk hambanya yang satu ini memang agak beda ya. Belum manusia belum apa Abu Muhammad solu kama Rasulullah usolli, kalau hadis Nabi bilang itu. Jadilah sholat dia kamu sebagaimana ada di satu muntaha sholat at-tahiyatul mubarakah. Perintah sholawatut thayyibatun ini segala kehormatan karena Nabi segala diselamatkan terjadi kesejahteraan dan kebaikan hanya milik Allah semata.
Allah jawab lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah jawab lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tanya Khadijah campur sehingga kemudian malaikat semua yang ada di dua orang yang disayangi Allah ulangi dalam dunia maka menyaksikan dialog itu maka Nabi dilanjutin mengalami asyhadu an la ilaha illallah. Kata para malaikat karena itu Allah menghiburnya dengan dosa rohani dan Islam Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Kalau kita mungkin Bapak coba baca ayat itu diresapi, direnungkan yang cepat-cepat. Nah, disitulah dialog antara Allah, Rasulullah dan Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia naik buruk itu baik yang artinya Allah yang berbahagia. Kita sama-sama paham sebetulnya yang menjadi manusia ini diciptakan Allah malaikat dan surat Az-Zariyat ayat 56 karena kekuatan malaikat bila dalam hadis itu katanya tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kita Allah Subhanahu wa taala dengan dimensi ibadah luas. Tetapi secara global terbagi dua, ibadah mahdhah ada dan ibadah ghairah tolong disobekin dibakar. Kalau ibadah mahdhah ya termasuk rukun iman, rukun Islam, budi. Tapi kalau ibadah gua Ramadan citra Rasulullah, pendidikan negara Islam, ideologi, sampai aja menurut Hizbullah, tentara Allah, pemerintahan Islam, itu termasuk gua Ramadan. Tapi dari sekian ibadah hanya satu barangkali yang tidak kita harus paham, Pak. Jadi ketika artinya tidak boleh tinggal, berarti nggak sah tinggalkan ketika sudah mukallaf. Allah berkehendak untuk kalau yang satu yang ini dewasa, manusia indah, ya Muhammad kalau wanita datang bulan datang jadilah satu kalau sudah begitu wanita berada di suatu antara at-tahiyatul. Jadi ibadah sholat yang tidak boleh sholat kalau puasa bisa sakit ditinggal kita ganti bulan yang lain. Haji pun bagi yang mampu fisik dan biaya kesejahteraan dan juga jarak hanya milik Allah semata. Zaki ada jawab lagi Assalamualaikum. Kalau sholat sakit nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk. Allah jawab lagi Assalamualaikum isyarat inna lillahi itu tanya wa inna ilaihi raji'un. Anak kemudian malaikat semua yang ada di ini proses yang sama-sama kita pahami menyaksikan dialog itu. Maka awal Nabi Muhammad disyariatkan Isra perjalanan kata para malaikat dari wasyhadu anna Muhammadar Rasulul Aqsa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali kemudian kami sallaita di tangga wa juga syahidun wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala maka salat itu adalah as-salatu rajul mukminin. Salat itu adalah artinya orang syafi direnungkan yang cepat-cepat sedang apa dia sedang berdialog antara Allah Rasulnya dan ciptaan ya kan, itu adalah baik kirot. Nah Allah yang berbahagia hablum minam kita sama-sama bahas verti bahwa manusia diciptakan oleh Allah maka urusannya Az-Zariyat ayat 56 wa ma khalaqtul jinna wal insa illa kita sama-sama memahami tidak dijadikannya dari manusia kecuali untuk beribadah kemudian menjadi Allah Subhanahu wa taala. Dimensi ibadah luas. Nah, tetapi secara global dibagi dua, ibadah mahdhah dan ibadah ghairah. Ini banyak yang mengatakan hadis ini. Kalau ibadah mahdhah ya termasuk Islam, banyak yang dhaif. Tapi kalau ibadah ghairah mahdhah mendirikan negara Islam sambil ideologi menawas sepertinya bertentangan dengan surat tentang Allah ayat Islam 1 ya itu termasuk ghairah mahdhah. Tapi dari sekian ibadah hanya satu barangkali yang itu kan tidak boleh orang beriman itu tidak disuruh oleh artinya tidak boleh tinggalkan ketika sudah waktu. Nah ini kayak semacam kalau bapak laki mimpi basah mimpi indah ya silakan kalau wanita datang bulan datang ini kalau sudah itu wajib fardu ain. Jadi bagi surat yang tidak boleh ditinggal puasa bisa sakit ditinggal kita ganti bulan yang lain. Haji bagi yang mampu fisik dan biaya kemudian juga jarak ada
yang berzaki ada kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sholat sakit nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk, berbaring nggak bisa berbaring, mereka itulah isyarat nggak bisa isyarat. Iya. Innalillahi. Kalau memang hadis itu sahih Pak, rojiun. Alhamdulillah. Baiknya memang di sini ini proses yang sama-sama kita pahami bahwa hambanya yang latif Nabi Muhammad. Coba kalau Bapak isi perjalanan ini dari Masjidil Haram 50 waktu sholat dari Mekah nggak ada Saudi kita Palestina, kemudian 5 waktu aja orang tangga yang menuju ke meninggalkan apalagi 57 waktu. Dan kalau ini sahih berarti sholat disebut adalah as-sholatu min ar-rajul kepada mukminin. Sholat itu adalah nikmatnya orang. Ada hadis ditutup ini sahih dari ada hadis apa dia sedang berdialog dengan Allah Rabbnya dalam 5 waktu tadi wahiyah khamsuna itu ada 50 maka atas. Jadi hablum minal waktu yang dilakukan ada 50 maka urusan dunia di pahala ini. Itu la yubadalul qaul. Kita sama-sama ini dulu perintahnya 50 waktu. Jadi kemudian menjadi tidak 5 waktu lagi berubah. Nah, jadi sholat di sini itu kesimpulannya itu pahalanya dan tidak akan berubah lagi kan. Hadis ini kisah tentang banyak yang doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW menceritakan tahun awal sepertinya bertentang dengan Musa. Dia kembali kepada Nabi Musa. Satu yang dalam proses ini bertemu dengan Nabi Musa ya, bilang sekian ayat 5 Musa. Kemudian fakola Musa kalau disuruh oleh Allah dan Rasulullah. Samina robbaka watona. Ya ini kayak semacam tolong kamu kembali kepada Tuhanmu. Minta lagi rukhsah keringanan. Silakan. Itu dari 5 waktu dari berapa waktu kayak 3 waktu atau 2 waktu. Apa yang Rasulullah kepada Nabi Musa? Fakultu istahiyaitu ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sangat ringan. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Proses memutuskan waktu mereka berkata. Baik, hamba Allah yang berbahagia. Mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Perintah sholat itu secara umum ya Pak. Alhamdulillah. Artinya memang di sini Allah maha mengasih dan penyayang pada surat 2 hambanya yang dhaif yang lemah. Coba kalau Bapak sampai detik ini karena sholat dan tunaikan zakat dan 50 waktu kira-kira bersama orang-orang yang nggak ada kegiatan secara global 5 waktu aja orang banyak yang sholat meninggal. Kemudian ada lagi perintah sholat untuk keluarga. Insya Allah berarti begitu Ar-Rahman suratnya Toha 20 ayat 132 lemah ini. Tapi ada hadis tutup ini disahih dari Ahlaka Bisori. Perintahkanlah kepada dalam 5 waktu kami wahiyah khamsuna. Ada 50 pahala. Suaminya enggak sholat, tidak sholat, disuruh suaminya atau sebaliknya bisa ada 50. Kalau suami sholat, suruh sholat. Anak-anak layu badalul qaulu ladai mantunya, bapak ibunya, kakek neneknya, pokoknya suruh sholat. Tidak akan lagi berubah keluarga. Ya sholat. Jadi sholat wasobir alaiha 50 waktu pahalanya dan tidak akan sabar lagi dalam satu melakukannya. Maka memerintahkan Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW dalam artian perintah karena rojatu ila Musa, dia kembali kepada Nabi Musa cepat kan dalam proses ini bertemu dengan Musa kan buat dia sekian entah itu kepada Musa. Kemudian fakola sholat subuh Musa kalau udah berkata ngantuk susah banget robbaka itu jam 6 ada waktu sendiri orang saya susah jam 7 baru dibangun minta lagi sholat keringanan gitu. Kalau saya dari 5 waktu minta berapa waktu kayak 3 waktu atau 2 waktu kalau itu Rasulullah pernah bisa fakul itu istah yaitu mirrob. Nah ini sabar terus saya mendoakan karena doa daripada sholat itu luar biasa. Itu dalam surah Ibrahim ayat yang ke-40
Rabbi ja'alni sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal waktu waktu. Baik, hamba Allah yang berbahagia, ayat 40. Perintah sholat jadikanlah aku dan itu secara umum cukup orang-orang yang tetap mendirikan sholat, sholat, zakat, ini atau surat Al-Baqarah luar biasa Al-Qur'an ayat 43 dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan hendaklah kemudian ku bersama orang yang tidak bisa dalam rangka ya secara global tentang perintah sholat. Kemudian ada lagi perintah sholat untuk keluarga ya. Tolong kalau suratnya Toha 20 ayat 132 itu gimana? Wahmur ahlaka bis-sholat, perintahkanlah kepada ahlimu, keluargamu dan ismani, macam-macam tuh bahasa suaminya tidak terganggu. Suami tidak sholat, istri sholat, suruh suaminya harus sebaliknya bisa istrinya. Kalau suami sholat, istrinya suruh sholat, anak-anaknya, cucu-cucunya, mantunya, bapak ibunya, kakek neneknya, pokoknya suruh sholat keluarga itu kan ahli syirki, masjid Allah, rumah sobir alaiha. Ada tuh surat Al-Araf kelas sabar, baik terus dalam. Kemudian kalau bicara masalah sholat, itu memang sudah pakem. Artinya solu kama bisa sahabat dan artian perintah karena enggak sholatlah kamu sebagaimana dikulihat nanti sholat tidak langsung. Kadang-kadang suka biasa di sini. Jadi gini Pak, dalam bicara sholat memang ada bacaan asumtif pilihan. Silakan Bapak memilih ngantuk susah. Tapi jangan coba-coba dalam sholat dan tambahan yang nggak boleh. Kayak saya itu susah loh dijawab. Contoh, yang ada alternatif pilihan Bapak mau pilih silakan. Seperti ketika awal apa namanya iftitah ibunya. Boleh Bapak baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran. Nah ini akan terus mendoakan situ karena doa daripada sholat. Atau juga Bapak baca ini wajah tu wajahnya sampai akhir ayat yang atau juga Bapak baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina doa Ibrahim. Itu semua dibenarkan karena itu adalah pilihan dan semua ada pada sesuatu. Tapi yang nggak boleh, yang nggak ada pilihan, dia nggak ada di dalam sholat. Cukup ini yang nggak boleh bid'ah, tetap jadinya sholat. Apa? Maaf ya, baca Sayyidina ketika membaca ini dua nabi Ibrahim sholat ini. Ini nggak boleh, haram hukum. Habib baik hamba Allah yang berbahagia. Saya pernah baca dari berbagai hadis. Kemudian semua Ibnu Sabar juga bisa dalam rangka ya satu pun kita suruh dalam kalimat Sayyidina. Bahkan kalau kita kaji kalimat Sayyidina di konteks dituju kepada Muhammad, itu kalau kajian ilmu tauhid itu bisa syirik, jatuh pakai baju tidak musyaidah ilallah. Ya, tidak ada yang diagungkan dan yang diperlihatkan. Misalnya itu mana ilah aswarullah, itu baru satu poin ya. Dan ismani macam-macam juga Allah, tidak ada yang berkali kecuali Allah, disembah kecuali Allah. Ya karena butuh banyak karena saya pakai baju. Bapak aja kalau kondangan berarti jadi itu banyak tolong yang masih baca Sayyidina kan menghadap bos. Jadi hari ini jangan baca haram, bid'ah, sesat. Masa menghadap baca Sayyidina di luar sholat takwa. Kalau apa yang diterima Allah sholatnya itu yang terbaik. Setuju Pak? Memasuki masjid itu harus perubahan. Ngaji harus perubahan Allah Subhanahu wa taala. Ada tuh. Ngaji korban bosan ngaji capek teruskan. Kemudian kalau bicara masalah sholat itu memang sudah pakem. Solu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kau lihat aku solusi sholat. Ini jelas. Luar biasa hadis baik. Jadi gini Pak, dalam bicara sholat tujuan ibadah bacaan alternatif pilihan pertama silakan Bapak adalah tapi jangan coba-coba dalam sholat dari tambahan ini nggak boleh. Innani anallah, contoh la ilaha illa anta fa'budni seperti sholat ketika awal firman surat Toha ayat 40 Bapak baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, sampai situ. Tidak ada ilah yang juga berhak disembah ibadah itu kecuali dia sampai akhir. Maka dirikanlah sholat atau maka itu baca
untuk mengingat khatayaya kama ba'ata untuk mengingat jiwa kiamat itu semua dibenarkan karena itu adalah pilihan dan semua posisi berdiri. Tapi yang nggak boleh, yang nggak ada pilihan dia ada di dalam sholat. Yang kedua ini yang nggak boleh adalah dalam rangka mencegah perbuatan keji sayyidina ketika mengajak inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Surat apa? Al-Ankabut 29 ayat hadis Bukhari Muslim. Dirikan sholat Abu Daud, sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan nggak ada. Jadi bahasanya hakim sholat Pak mendirikan. Kalau tidak cari kalimat sayyidina di kontekan dirikan itu kepada yang mengajarkan itu kalau kajian ilmu tauhid di saksi mendirikan. Tegakkanlah musyaidah ilahnya mengerjakan. Tidak ada yang dikerjakan yang kemudian yang ketiga adalah 10 satu ini menghapus nama udah ila Allah. Tidak ada yang ini ada hadis Allah Rasulullah pernah bertanya itu wasiat bila ada sungai yang bersih di depan rumahmu dan kamu mandi dalam sungai tersebut 5 kali sehari mandinya Pak, masih adakah daki yang ada di tubuhmu? Kata para sahabat, tentu tidak ada ya Rasulullah. Kalau memang mandinya benar, dakinya digosok terus sampai kinclong, gitu kan? Sampai laler pun nggak akan nempel kalau bisa. Gitu, berarti mana mungkin ya laler nempel, pasti nempel. Gitu, kalau bidadari kali ya, Bapak sudah di surga nanti. Nah itu, nah ini, ya. Nah seperti itulah perumpamaan tamsil orang-orang yang mendirikan sholat 5 waktu menghapus dosa. Ini ada hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah bin Amr. Man hafazo 'alaiha kanat lahu nuron. Barang siapa yang tetap menjaga memelihara sholat 5 waktu tersebut akan menjadi cahaya baginya, wa burhana, dan menjadi hujah baginya, wa najatan yaumal kiamah, dan menjadi penyelamat baginya pada hari kiamat. Itu bagi yang senantiasa memelihara sholatnya. Tapi wa man lam yuhafid 'alaiha, tapi barang siapa yang tidak menjaga sholat dengan baik dan benar, lam yakul lahu nuron, maka tidak ada bagi cahaya sholatnya itu. Kemudian juga wala burhan, juga tidak ada menjadi hujah baginya, dan wala najatun, dan juga tidak ada penyelamat baginya. Wa kana yaumal kiamah, dan justru pada hari kiamat apa? Ma'a korun, akan dikumpulkan dengan korun. Malah bahaya Pak, sholat tapi nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama korun. Wa fir'aun, juga bersama Fir'aun. Wa Haman, bersama Haman. Dan yang terakhir wa Ubay bin Khalaf, dan juga bersama Ubay bin Khalaf. Ini musuh Nabi Muhammad SAW, Ubay bin Khalaf ini. Nah itu. Baik, oleh karena itu seperti itu kondisinya, maka perintah untuk selalu menjaga sholatnya. Surat Al-Baqarah ayat 238, Allah berfirman, hafizu 'alas sholawati wassolawatil wusta wa qumu lillahi qanitin, dan peliharalah semua sholat kalian, dan juga sholat wusta. Pak Ahmad, sholat wusta sholat apa? Asar, tengah-tengah. Asar. Karena waktu asar inilah banyak orang yang melalaikan. Kemudian apa? Allah tutup dengan kalimat wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untukku, maksud sholatlah untukku, yaitu qanitin, dengan khusyuk. Nah kita bertanya Pak, apa makna sholat khusyuk? Apakah misalkan Pak Ali sholat Allahu Akbar saking khusyuknya ketika ada kucing berantem nggak denger, ya budak kupingnya Pak Ali. Ya, bukan begitu khusyuk.
gitu, ya kan? Atau ketika kami sholat Allahu Akbar ada anak nangis kita nggak dengar, ya nggak begitu, tetap dengar. Berantemnya kucing sama anak nangis kan? Dengar, orang nggak tuli punya telinga. Nah ini apa makna khusyuk dalam sholat? Jawabannya di Quran ada dua. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah 45-46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kalian. Wa inna halakabiratun illa 'alal khashiin. Dan sesungguhnya demikian itu memang berat Pak, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa tuh orang yang khusyuk? Lihat 46-nya. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Itu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat. Kemudian yang berikutnya wa annahum ilaihi raji'un. Dan juga mereka meyakini bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Jadi berdasarkan ayat ini Al-Baqarah 45-46, orang yang sholat khusyuk itu adalah niatkan. Setiap sholat niatkan Pak, bahwa sholat yang kita lakukan adalah sholat terakhir dari kehidupan kita. Artinya apa? Kita habis salam membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau mati, meninggal, is dead. Saya yakin kalau Bapak diniatkan itu pasti sedikit banyaknya khusyuk. Karena apa? Habis salam mati. Ini maknanya Pak. Makna daripada khusyuk alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi pikiran nggak kemana-mana ke sholat. Bahkan kalau Bapak tahu mati habis sholat mau mati nih, Bapak minta maaf dulu. Mau bayar utang kasih tahu dulu sama ahli waris. Bayarin utang gue ya, mau utang gitu. Ngomong kalau udah tahu mau mati habis sholat. Itu yang pertama. Niatkan sholat yang kita lakukan terakhir dari usia kita mau mati. Pasti khusyuk sedikit banyaknya. Yang kedua kalinya khusyuk itu lihat surat An-Nisa ayat 43. Di sini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi hai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kamu sholat dalam kondisi teler, mabok, minum alkohol, mabok, sehingga kamu mengerti apa yang kamu baca dari takbir sampai salam. Kita mengerti yang kita baca, sehingga kalau kita ngerti membaca, apa ngerti bacaan sholat dari takbir sampai salam, sedikit banyak itu bisa membentuk pandangan hidup, membentuk pandangan. Jadi karena Bapak khusyuk tahu bacaan, walaupun ada suara apa Bapak konsentrasi ke kebacaan. Seperti gampang tamsilnya, Bapak lagi baca apa kayak majalah, koran atau cerita Islam para sahabat, karena bahasa yang ngerti bahasa Indonesia, Bapak orang Indonesia ngerti. Wah bagus ceritanya, Bapak baca dari A sampai Z. Orang ngomong apa kadang-kadang suka ditanya juga nggak fokus ini. Nggak pernah lain karena ini membentuk pandangan bacaan tadi. Itu yang kedua, jadi mengerti apa yang dibaca. Itu mana khusyuk dua poin. Ini ayat Pak, sejarahnya tahu nggak? Karena memang ada proses dari Allah tentang pengharaman minuman keras, alkohol. Ketika pertama kali surat larangan minum alkohol itu surat 2 ayat 219. Kalimatnya di situ Allah mengatakan memang minuman keras itu ada manfaatnya, tapi sedikit. Tapi yang banyak mudorotnya. Itu surat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir tuh. Ya, ismun kabir, banyak dosanya besar.
Tapi wa manafi'u linnas, sedikit manfaatnya buat manusia. Karena ayat ini begini bunyinya, Allah tidak langsung mengharamkan alkohol, minuman keras. Maka ada sahabat Nabi yang ketika itu minum, tiba-tiba azan Pak, berwudu dia sholat. Ya, sholatnya lagi habis minum nih, wudu sholat. Dia baca iftitah benar, dia baca Al-Fatihah benar. Ketika baca surat salah, muter. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana muter. Lakum dinukumnya endi? Kemana? Turunlah ini surat An-Nisa 43 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang beriman, jangan kamu sholat dalam kondisi mabok sehingga kamu ngerti apa yang kamu baca. Baru yang ketiga turun surat Al-Maidah kelima ayat 90. Ini selamanya haram minuman keras. Ayat 90 itu surat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir tuh. Ya, yang namanya minuman keras, judi, wa ansobu, mengundi anak apa, mengundi apa nasib ya. Gitu. Menwajlamu menyembah berhala, rijumin amali syaiton, najis perbuatan syaitan, fastanibuhu, maka jauhilah la'alakum tuflihun, agar kamu beruntung. Maka ketika ini turun, baru sahabat Nabi satu pun tidak lagi mengulangi mabok-mabokan. Luar biasa hebatnya Allah ketika melarang secara sistematik, tidak saklek. Haram loh, bid'ah loh, neraka loh. Kan kasih tadi kan, silakan baca Sayyidina di luar sholat. Kalau orang NU Pak Kiai ini saya sering ngomong, dia ngerti, iya Pak, bisa paham kok. Saya paham kalau Sayyidina enggak ada, tapi di luar sholat pakai saya, tapi dalam sholat enggak. Tuh. Banyak pasal tokoh-tokoh NU yang ya banyak di Bekasi itu banyak saya kenal. Ustadznya bukan orang-orang ini ya. Kalau orang-orang ini kan bisa marah. Dalil itu kalah dalil gelut. Nah, ini enggak, dia ngerti wajib. Oke Pak nih, hikmah ketika Abdullah Syafi'i tokoh NU di